warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi teori belajar. Karena untuk teori belajar ini sering muncul pada saat pretest ataupun UP ataupun saat tes P3K. Jadi penting sekali bagi kita untuk belajar tentang teori belajar ini. Nah, selain pemahaman tentang teori belajar, di sini saya juga akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari setiap teori belajar. Oke, jangan lupa juga untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share video ini agar saya bisa semangat lagi untuk membuat video lainnya. Oke, langsung saja ke materi tentang teori belajar. Nah, pengertiannya teori belajar adalah cara-cara yang digunakan untuk memahami tingkah laku individu yang relatif menetap sebagai hasil pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Kalau dalam psikologi, teori belajar selalu dihubungkan dengan stimulus respon dan teori-teori tingkah laku yang menjelaskan respon makhluk hidup dihubungkan dengan stimulus yang didapat dalam lingkungannya. Berarti ini adalah cara yang digunakan untuk memahami tingkah laku individu. Nah, individu di sini adalah peserta didik ya. Oke, langsung saja. Ini kenapa sih kita harus mengetahui ataupun belajar tentang teori belajar? Nah, di sini dijelaskan teori belajar dan implikasinya dalam praktek pembelajaran di sekolah. Nah, jadi manfaat dari beberapa teori belajar ya. Yang pertama, membantu guru untuk memahami bagaimana peserta didik belajar. Ya. Yang kedua, membimbing guru untuk merancang dan merencanakan proses pembelajaran. Yang ketiga, memandu guru untuk mengelola kelas. Yang keempat, membantu guru untuk mengevaluasi proses perilaku guru sendiri serta hasil belajar siswa yang telah dicapai. Kemudian yang kelima, membantu proses belajar lebih efektif, efisien, dan produktif. Dan yang terakhir, membantu guru dalam memberikan dukungan dan bantuan kepada peserta didik sehingga dapat mencapai hasil prestasi yang maksimal. Nah, itu adalah beberapa manfaat dari teori belajar. Nah, banyak sekali ya. Oke, lanjut saja. Nah, ini teori belajar itu sebenarnya banyak, tapi yang sering muncul dan sering dikaitkan ya, ada 4. Yang pertama itu behavioristik, yang kedua kognitif, yang ketiga konstruktivisme, dan yang terakhir, yang keempat, humanistik. Nah, dari setiap teori tersebut kita bahas satu-satu. Oke, yang pertama, teori belajar behavioristik. Ini yang pertama kali yang mencetuskannya adalah Gagne dan Berliner, yaitu tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Teori belajar behavior menyatakan bahwa interaksi antara stimulus, respon, dan penguatan terjadi dalam suatu proses belajar. Jadi ini kata kunci adalah stimulus dan respon ya, itu kata kuncinya. Di sini ada beberapa tokoh behavioristik. Ada Ivan Petrovich Pavlov ya. Ini menyatakan bahwa dengan menerapkan strategi ternyata individu dapat dikendalikan melalui cara stimulus alami dengan stimulus yang tepat untuk mendapatkan pengulangan respon yang diinginkan. Sementara individu tidak menyadari bahwa ia dikendalikan oleh stimulus yang berasal dari luar. Nah, belajar menurut teori ini adalah suatu proses perubahan yang terjadi karena adanya syarat-syarat yang menimbulkan reaksi. Contohnya anjing ya, yang dilatih itu nanti dikasih stimulus, misalnya dikasih makan ya menurut ya untuk melakukan sesuatu. Nah, itu jadi responnya dia akan melakukan sesuatu. Itu menurut Pavlov. Yang kedua, Thorndike. Ini peristiwa terbentuknya asosiasi-asosiasi antara peristiwa yang disebut stimulus respon menggambarkan proses belajar sebagai proses pemecahan masalah.
Eksperimen yang dilakukan adalah dengan kucing yang dimasukkan pada sangkar tertutup yang apabila pintunya dapat dibuka secara otomatis bila knop di dalam sangkar disentuh. Nah, ini contohnya kalau ini kucing ya pada percobaannya. Sama ya, membahas tentang stimulus dan respon. Oke, dan yang terakhir ada Skinner menganggap reward dan reinforcement merupakan faktor penting dalam belajar. Jadi memberikan reward dan hukuman ya, itu akan memberikan faktor penting dalam belajar. Pada teori ini, guru memberikan penghargaan, hadiah atau nilai tinggi sehingga anak akan lebih rajin lagi. Itu menurut Skinner. Nah, oke, selanjutnya ini kelebihan dari teori belajar behavior. Yang pertama, guru akan terbiasa untuk bersikap teliti dan peka saat kondisi belajar mengajar. Yang kedua, guru lebih sering membiasakan muridnya untuk belajar mandiri, tetapi ketika murid kesulitan baru bertanya kepada guru. Yang ketiga, dapat mengganti cara mengajar atau stimulus yang satu dengan stimulus lainnya hingga mendapatkan apa yang diterima oleh murid atau respon. Kemudian yang keempat, dengan teori belajar ini sangat cocok untuk mendapatkan kemampuan yang mengandung unsur-unsur kecepatan, spontanitas, dan daya tahan. Yang terakhir, teori ini bisa membentuk perilaku yang diinginkan. Dengan kata lain, perilaku yang berdampak baik bagi murid diberi perhatian lebih, dan perilaku yang kurang sesuai dengan murid perhatiannya dikurangi. Itu kelebihan dari teori belajar behavioristik. Di intinya lebih menekankan pada hasil ya untuk teori belajar behavioristik. Untuk kekurangannya, yang pertama ya, tidak semua pelajaran dapat memakai teori belajar behavioristik. Yang kedua, guru diharuskan untuk menyusun bahan pelajaran dalam bentuk yang sudah siap. Yang ketiga, murid cenderung diarahkan untuk berpikir linear, konvergen, tidak kreatif, dan memposisikan murid sebagai murid pasif. Jadi gimana perilaku gurunya baru murid bertindak. Kalau tidak ada stimulus, murid tidak akan bertindak, itu ya kekurangannya. Kemudian dalam proses belajar mengajar, murid hanya bisa mendengar dan menghafal yang didengarkan. Tuh, jadi pasif ya. Kemudian murid membutuhkan motivasi dari luar dan sangat bergantung pada guru. Itu ya kekurangan dari kekurangan teori belajar behavioristik. Oke, selanjutnya teori belajar kognitif. Untuk meningkatkan kemampuan berpikir siswa dan membantu siswa menjadi belajar yang sukses, maka pengajar yang menganut paham kognitivisme banyak melibatkan siswa dalam kegiatan di mana faktor motivasi, kemampuan problem solving, strategi belajar, memory retention skill sering ditekankan. Teori ini mempercayai bahwa belajar itu dihasilkan dari proses persepsi, kemudian membentuk hubungan antara pengalaman yang baru dengan pengalaman yang sudah tersimpan di dalam dirinya. Nah, kelebihannya ya, untuk teori belajar kognitif tuh memudahkan siswa untuk memahami materi belajar. Kemudian siswa menjadi lebih mandiri dan lebih kreatif. Karena teori belajar kognitif itu lebih menekankan pada siswa untuk kemampuan problem solvingnya, kemudian faktor motivasinya juga digunakan ya. Nah, dan di sini dalam proses pembelajaran itu proses persepsi membentuk hubungan antara pengalaman baru dan pengalaman yang sudah tersimpan. Jadi nanti akan membentuk suatu pemahaman dari pengalaman ataupun pemahaman yang sudah tersimpan dengan pemahaman yang baru. Itu disebutnya kognitif. Jadi hubungannya dengan cara berpikir siswa. Kemudian kekurangan dari teori belajar ini, teori yang belum bisa digunakan pada semua tingkat pendidikan, karena ini lebih meningkatkan daya berpikir siswa. Kemudian pada pendidikan tindak lanjut, teori ini susah diterapkan. Ya, jadi susah diterapkan karena perlunya kebebasan untuk belajar dalam pendidikan tingkat lanjut. Oke, selanjutnya
Teori belajar konstruktivisme. Oke, pengetahuan yang kita miliki adalah konstruksi atau bentukan kita sendiri. Seorang yang belajar akan membentuk pengertian, ia tidak hanya meniru atau mencerminkan apa yang diajarkan atau yang ia baca, melainkan menciptakan pengertian, baik personal maupun sosial. Pengetahuan tersebut dibentuk melalui interaksi dengan lingkungannya. Nah, jadi untuk konstruktivisme ini, pengetahuan itu dibangun berdasarkan berbagai macam interaksi dengan lingkungan, baik itu secara personal maupun sosial. Oke, dari semua hal ya, dia akan membentuk suatu pengetahuan tertentu. Oke, prinsip dari teori belajar konstruktivisme itu yang pertama, pengetahuan dibangun oleh siswa sendiri. Jadi guru cukup mengarahkan saja. Kemudian pengetahuan tidak dapat dipindahkan oleh guru. Ya, karena pengetahuan itu dibangun oleh siswa sendiri. Kemudian murid atau siswa menuju ke konsep yang lebih rinci. Nah, jadi biasanya untuk konstruktivisme itu berasal dari rinci, kemudian nanti akan dihubungkan pada satu konsep umum. Kemudian guru sekedar memfasilitasi atau sebagai fasilitatornya saja. Oke, kelebihannya ya untuk teori belajar konstruktivisme ini, yang pertama, dalam proses belajar mengajar, guru dapat mengajarkan para murid untuk mengeluarkan ide-idenya atau gagasannya dan melatihnya agar bisa mengambil keputusan. Yang kedua, semua murid bisa mengingat pelajaran yang sudah diajarkan karena mengikuti proses belajar mengajar secara langsung dan aktif. Yang ketiga, pengulangan pelajaran yang dilakukan secara berulang akan membuat murid lebih mudah untuk berinteraksi dan yakin bisa memahami pelajarannya. Kemudian yang keempat, ketika proses belajar mengajar, murid akan lebih mudah beradaptasi dengan lingkungannya dan mendapatkan pengetahuan baru, misalnya berinteraksi dengan teman-temannya dan guru. Dan kelebihan yang terakhir, pengetahuan yang diterima oleh murid akan mudah diterapkan dalam kehidupannya. Nah, itulah beberapa kelebihan dari teori konstruktivisme. Oke, selanjutnya, teori ini juga memiliki kekurangan. Di antaranya yang pertama, teori ini lebih susah untuk dimengerti karena ruang lingkupnya lebih luas. Kemudian yang kedua, tugas guru menjadi tidak maksimal karena murid diberi kebebasan lebih banyak. Jadi itulah kekurangan dari teori konstruktivisme. Oke, selanjutnya teori belajar humanistik. Nah, di sini diharapkan siswa memahami potensi diri, mengembangkan potensi dirinya secara positif, dan meminimalkan potensi diri yang bersifat negatif. Dan tujuan pembelajaran lebih kepada proses belajarnya daripada hasil belajar. Nah, ini untuk teori belajar humanistik. Kemudian teori ini lebih menekankan pada pembentukan kepribadian, perubahan sikap, menganalisis fenomena sosial dan hati nurani yang diterapkan melalui materi-materi pelajaran. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa guru atau pendidik sangat berperan sebagai fasilitator. Di sini juga guru berperan sebagai fasilitator. Jadi pada teori ini lebih menekankan pada pembentukan kepribadian atau perubahan sikap dari peserta didik. Dan di sini juga lebih ditekankan pada proses belajarnya daripada hasil belajarnya. Jadi memahami untuk potensi diri dan mengembangkan potensinya. Oke, di sini ada beberapa para pakar yang menyatakan tentang teori humanistik. Yang pertama Arthur Combs. Arthur ini untuk itu guru harus memahami perilaku siswa dengan mencoba memahami dunia persepsi siswa tersebut, sehingga apabila ingin merubah perilakunya, guru harus berusaha merubah keyakinan atau pandangan siswa yang ada. Ini menurut Arthur mengenai teori humanistik. Jadi, guru harus merubah keyakinan atau pandangan siswa untuk bisa merubah dari perilaku siswanya itu. Oke, yang kedua Abraham Maslow. Di sini manusia termotivasi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Kebutuhan-kebutuhan tersebut memiliki tingkatan atau hierarki, mulai dari yang paling rendah atau bersifat dasar
fisiologis sampai yang paling tinggi atau aktualisasi diri. Ini menurut Abraham Maslow. Jadi ada motivasi dalam diri manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Oke, selanjutnya yang ketiga ada Carl Rogers. Nah, di sini menurutnya perlunya sikap saling menghargai dan tanpa prasangka antara klien dan terapis dalam membantu individu mengatasi masalah-masalah kehidupannya. Roger meyakini bahwa klien sebenarnya memiliki jawaban atas permasalahan yang dihadapinya dan tugas terapis hanya membimbing klien menemukan jawaban yang benar. Menurut Rogers, teknik-teknik asesmen dan pendapat para terapis bukanlah hal yang penting dalam melakukan treatment kepada klien. Nah, ini menurut Carl Rogers mengenai teori humanistik. Oke, kita bahas mengenai kelebihan dari teori humanistik. Yang pertama, tingkat keberhasilan atau indikator penilaian dari teori belajar ini adalah murid merasa senang dalam belajar dan terjadi perubahan terhadap tingkah laku dan pola pikir, bukan karena paksaan atau keinginan sendiri. Jadi, merubah perilaku muridnya itu dari pola pikir atau pandangannya. Yang kedua, jika proses belajar mengajar mengutamakan pembentukan kepribadian, perubahan tingkah laku, dan hati nurani, maka teori belajar humanistik sangat sesuai. Kemudian yang ketiga, dengan teori ini murid diharapkan menjadi manusia yang bisa mengatur dirinya sendiri dan menjadi pribadi yang tidak terikat oleh pendapat orang lain, tanpa harus merugikan atau mengambil hak-hak orang lain. Ini kelebihan dari teori humanistik. Selanjutnya, kekurangannya dari teori ini, kekurangan yang ada pada teori humanistik berada pada murid. Maksudnya, murid yang tidak mau mengerti akan potensi dirinya, maka murid itu akan tertinggal dalam proses belajar mengajar. Itu dari kekurangan teori belajar humanistik. Nah, jadi itu ya, berbagai macam teori belajar yang sering muncul dalam pretest ataupun UP, bahkan pada saat tes P3K. Jadi kita tahu ya bagaimana kelebihan dan kekurangan masing-masing teori ini. Jadi kita manfaatkan kelebihan ataupun kekurangannya dari setiap teori ini untuk bisa diaplikasikan dalam proses belajar mengajar. Mungkin pada periode kali ini cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk saya sendiri ya. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.